Oke. Apa namanya, ini salah satu contohnya kalau kalian lihat waktu komputasi terhadap jumlah data. Jadi datanya ketika N atau jumlah mesinnya itu satu maka sekian. Waktu mesinnya 10 masih sekian juga, 20, 30 sekian. Tapi ketika 40 naik banyak begitu ya. Sampai 50 naik semakin semakin tinggi. Jadi kenaikannya menjadi sangat naik secara eksponensial ya. Ya, nah salah satu metode heuristik atau meta heuristik yang diajarkan pada mata kuliah ini adalah NST atau Neighborhood Search Technique. NST barangkali di dalam mata kuliah matematika optimisasi kalian sudah pernah dapat ya. Nah, sehingga mungkin tidak terlalu susah untuk mempelajari ini ya. Ini hanya semacam mengulang lah atau bagaimana implementasinya dengan penjadwalan. Nah, untuk metode NST ini mengulang saja begitu ya. Jadi apa namanya? Intinya ya, intinya sebentar. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa mengenerate neighborhood-nya atau tetangganya itu tadi. Ya, neighborhood search technique. Jadi metode ataupun teknik yang mencari tetangganya, gitu ya. Mana tetangga yang terbaik? Tetangga yang terbaik itu yang kemudian akan dijadikan sebagai apa namanya? Sebagai seed atau yang akan digunakan untuk iterasi berikutnya. Nah, begitu ya. Jadi pada satu iterasi kita generate tetangganya, tetangganya yang terbaik itulah yang kemudian akan kita gunakan sebagai apa namanya? Sebagai seed ya di sini ya, sebagai apa namanya? Sebagai apa namanya? Awalan ya, awalan untuk mengenerate tetangga pada iterasi berikutnya. Begitu. Nah, jadi di sini apa namanya? Kita bicara tentang mengenerate neighborhood. Nah, kemudian di sini sebentar ya, saya coba langsung saja ya. Nah, jadi di sini ada metode untuk mengenerate neighborhood itu. Apa saja metode untuk mengenerate neighborhood itu tadi? Ada 4 minimal yang ada di dalam buku Baker and Ritz ini ya. Di dalam bukunya Baker and Ritz ini ada 4 metode untuk mengenerate neighborhood. Yang pertama adalah adjacent pairwise interchange ya. Kemudian yang kedua adalah last insertion. Yang ketiga adalah all pairwise interchange. Yang terakhir adalah all insertion. Ya, ini ada 4 ini. Nah, seperti apa? Nah, kalian harus tahu ya keempat metode untuk mengenerate neighborhood ini. Ya. Nah, untuk adjacent pairwise interchange ini ya atau kepanjangannya singkatannya adalah API ya kependekannya. Sebagai contoh, katakanlah ada apa namanya? Ada satu mesin ya, ini contohnya adalah masih satu mesin ya. Ada satu mesin kemudian ini adalah ordernya. Order 1, 2, 3, 4. Itu adalah order atau jobnya ya. Nah, kalau jobnya adalah 1, 2, 3, 4 gitu ya, sekuennya ya. Maka kalau kita menggunakan adjacent pairwise interchange, maka neighborhood-nya itu akan seperti apa? Nah, kita bisa lihat di sini ya, neighborhood-nya seperti apa. Oke. Neighborhood-nya itu adalah ini ya. Jadi kalau adjacent pairwise interchange itu berarti pairwise itu adalah pasangan ya. Adjacent itu yang terdekat. Nah, jadi yang interchange-nya ya, yang ditukar itu adalah yang pasangan yang terdekat. Nah, jadi kalau ini adalah 1, 2, 3, 4, kita mulai dari yang depan. Kita selalu mulai dari yang di depan. Jadi kalau ada 1, 2, 3, 4, maka neighborhood pertama adalah ditukar 1, 2-nya. Ini mungkin lebih enak saya menggunakan ini ya, biar saya bisa coret-coret ya. Ya. Ya, jadi di sini kalau ada 1, 2, 3, 4, maka yang ditukar adalah 1, 2 ya. Jadi 1, 2 ditukar menjadi 2, 2, 1. Berikutnya kalau 1, 2 sudah ya, yang pertama 1, 2 sudah, maka berikutnya apa? Berikutnya adalah 2 dengan 3 ya, 2 dengan 3. Ditukar menjadi 3 dengan 2 di sini. Ya, 3-nya kemudian di depan, 2-nya di belakang. Karena interchange itu tadi.
Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah 3 dengan 4 ya. Nah, jadi 3-nya di depan, 4-nya di belakang. Itu yang pertama. Sehingga interchange-nya itu adalah 4-nya gantian di depan, 3-nya di belakang. Begitu ya. Nah, sehingga untuk adjacent pairwise interchange ini jumlah neighborhood-nya itu adalah N-1, itu jumlahnya. Jadi kalau job-nya ya itu ada 4, maka neighborhood-nya adalah 3. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua itu adalah last insertion atau LI ya, kependekannya. Nah, tadi masih sama. Jika job yang ada itu adalah 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4, maka di sini yang di-generate adalah apa namanya? Maaf. Last insertion artinya berarti di-insert dari yang terakhir ya. Jadi di-insert ya, jadi disisipkan ya. Jadi disisipkan dari yang paling terakhir ya, yang terakhir. Oke, berarti di sini kalau ada 1, 2, 3, 4, maka di sini yang terakhir adalah 4 ya. Maka 4 akan maju disisipkan di sini. Itu yang pertama ya. Jadi maaf, ini dari depan ya. Oke, sebentar. Ini berarti apa? Dari depan dulu. Maaf. Ya. Jadi urutannya sebenarnya sama saja ya, dari depan dulu atau dari belakang dulu ya. Apa namanya? Jadi 4 ini tadi disisipkan di yang paling depan dulu ya, sini. Jadi 4 yang terdepan. Sehingga menjadi 4, kemudian 1, 2, 3 ya. Ini menjadi neighborhood yang pertama. Kemudian neighborhood yang kedua ya, 4 disisipkan di urutan yang kedua ya, di sini ya. Sehingga menjadi 1, kemudian 4, kemudian 2, 3, 4. 2, 3 ya. Ini ya. Kemudian yang terakhir itu adalah 4 kita sisipkan ke urutan yang terakhir di sini. Berarti disisipkan yang kemungkinan yang terakhir di sini ya. Sehingga menjadi 1, kemudian 2, kemudian 4 dan 3 ya. Nah, sehingga di sini jumlah neighborhood-nya itu juga sama dengan apa namanya? Dengan adjacent pairwise interchange ya. Jadi di sini adalah N-1. Jadi kalau ada 4 job ya atau 4 order, maka jumlah neighborhood-nya adalah 4 dikurangi 1 adalah 3. Begitu ya untuk last insertion. Boleh. Tadi apa tidak harus dari depan dulu, mau dari belakang juga boleh ya. Jadi 4-nya diinsert dari lewat 4-nya diinsert di yang paling belakang dulu juga boleh. Karena ketemunya juga sama. Ya, ketemunya juga sama. Jadi tidak ada masalah. Dari depan dulu atau dari belakang dulu tidak ada masalah. Kemudian berikutnya metode yang ketiga itu adalah bukan lagi adjacent pairwise interchange tetapi all ya. All pairwise interchange. Artinya berarti pertukaran pasangan tetapi untuk semuanya tidak hanya berdekatan. Jadi dua sepasang itu ditukar walaupun dia tidak berdekatan. Gitu ya. Jadi semuanya ditukar walaupun itu tidak berdekatan. Ya. Jadi seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Contohnya di sini ada 1, 2, 3, 4 jobnya ya. Nah, di sini maka yang pertama adalah 1, 2 dulu ya. Memang 1, 2 dulu yang kita tukar. Ini menjadi 2, 1 ya. 2, 1. Kemudian berikutnya adalah yang berdekatan dulu juga lagi. 2, 3 ya. Ini menjadi 3, 2. Betul ya. Awalnya 2, 3 menjadi 3, 2. Kemudian berikutnya adalah 3, 4 ya. 3, 4 ini menjadi 4, 3. Nah, berikutnya lagi apa? Berikutnya adalah tadi 1, 2, 2, 3, 3, 4 itu adalah yang berdekatan. Nah, sehingga untuk yang berikutnya adalah yang agak berjauhan. Di sini adalah 1 dengan T3 ya. Ini menjadi oke. Berikutnya adalah 1 ditukar dengan 3 ya. Sehingga di sini 3-nya ditukar dengan 1 menjadi 3, 2, 1 ya. Ini. Kemudian berikutnya adalah 1 dengan 4 ya. Ya. Berikutnya adalah 1 ditukar dengan 4 ya. 1 ditukar dengan 4 artinya 4-nya di depan, 1-nya di belakang. Ya. Ini 4 tukaran dengan 1. Kemudian mana lagi yang belum? Yang belum adalah 2 dengan 3 berikutnya. Maaf, 2 dengan 4 ya. 2 dengan 3 sudah. 2 dengan
4. Ya, sehingga di sini satunya tetap, ini 2-nya menjadi 4 ya. 2-nya menjadi 4, kemudian 3-nya tetap, 2-nya menjadi 4-nya di sini menjadi 2 ya. Oke, ini adalah 2, 4. Oke, berikutnya masih ada lagi yang belum ditukar. 3 dengan 4 sudah ya. Oke, jadi sudah semuanya. Artinya berarti kalau kita menggunakan all per maaf ya. Artinya kalau kita menggunakan apa tadi all pairwise interchange, maka jumlah neighborhood yang kita generate itu sebanyak n dikalikan n-1, kemudian kita bagikan 2 ya. Jadi 4 dikalikan dengan 4 kurangi 1 itu berarti 12, kemudian kita bagi 2. Hasilnya adalah 6. Jadi sedikit lebih banyak daripada all pairwise interchange adjacent pairwise ataupun dengan last insertion ya. Oke, yang berikutnya itu adalah metode yang terakhir. Nah, itu adalah all insertion ya, all insertion. Nah, jadi berbeda juga dengan last insertion ya. Bedanya apa? Kalau last insertion yang disisipkan atau yang dirubah dipindah-pindah itu hanya yang terakhir. Hanya job yang terakhir. Tapi kalau all insertion itu berarti yang dirubah itu ya semua job ya, tidak hanya job yang terakhir. Begitu ya. Oke, di sini kita lihat ya. Sebagai contoh itu tadi masih sama 1 2 3 4. Nah, kemudian ini masih sama ya. Kita mulai dari yang paling mudah dulu, dari belakang, 4 kita sisipkan di depan dan seterusnya. Ya, jadi ini menjadi neighborhood 1 nih 4 1 2 3. Ini 4 di depan 1. Kemudian neighborhood yang kedua itu adalah 4-nya itu di antara 1 dan 2. Artinya kita sisipkan di sini yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah 4 itu di antara 2 dan 3. Berarti kita sisipkan di sini ya. Oke. 4 di antara 2 dan 3. Nah, kemudian setelah itu 4-nya berarti bisa kita sisipkan lagi tidak? Sudah tidak bisa lagi. Berarti 4 selesai. Berikutnya adalah kita menuju ke 3. Ya, kita menuju yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga berarti seperti apa? Berarti 3-nya ini adalah diletakkan di antara di depan. Kita letakkan di depan, 3 itu berarti di depan 1, begitu ya. Kemudian 3 kita letakkan di antara 1 dan 2 ya. 3 itu di antara 1 dan 2. Berikutnya apalagi? Berikutnya adalah 3 kita sisipkan di yang paling belakang ya. 3 kita letakkan di belakang 4. Ya, oke. Baik. Sudah. Kemudian berikutnya setelah 3 2 ya. 2. Nah, 2 kita letakkan di paling depan ya. Oke, 2 di depan 1. Berikutnya adalah 2 kita letakkan di mana lagi? Di antara 3 dan 4 ya. 2 letakkan di antara 3 dan 4. Sepertinya ini ya. Betul ya. 2 diletakkan antara 3 dan 4 sehingga menjadi 1 3 2 4. Berikutnya 2 kita letakkan di paling belakang sehingga menjadi 1 3 4 dan 2. Kemudian setelah 2 yang mana lagi yang perlu bisa kita bisa kita sisip-sisipkan? Yang belum adalah 1 ya. Sehingga 1 kita sisipkan ini berarti juga ya. Sehingga 1 kita sisipkan ke mana? Ke belakang kalau begitu ya. 1 kita sisipkan antara 2 dengan 3. Ya, 1 kita sisipkan antara 2 dengan 3. Nah, jadinya adalah 2, kemudian 1, 3, dan 4. Kemudian 1 kita sisipkan di antara 3 dan 4. 3 dan 4 menjadi 2, 3, 1, 4. Ya. Kemudian 1 kita sisipkan paling terakhir. Ya, menjadi 2, 3, 4, dan 1. Nah, itu adalah all insertion. Nah, berapa jumlah neighborhood jika kita menggunakan all insertion? Nah, jumlah neighborhood-nya adalah ternyata rumusnya atau formulasinya adalah n kita kalikan dengan n-1. Ya. Jadi kalau n-nya itu adalah 4, maka 4 dikalikan 3, hasilnya adalah 12. Nah, ternyata jauh lebih banyak daripada metode yang pertama dan metode yang kedua. Ya.
Jadi kalau misalnya kalian ingin mendapatkan hasil yang lebih pasti begitu ya, maka bisa menggunakan all insertion ya. Karena ternyata all insertion ini menghasilkan neighborhood yang jauh lebih banyak daripada metode yang sebelum-sebelumnya. Gitu ya. Oke, jadi harus paham ya beberapa metode yang digunakan untuk mengenerate neighborhood ya. Ada 4 metode itu minimal ya, seperti yang disampaikan di dalam bukunya Baker and Ritz ya. Baik, nah kemudian seperti apa algoritma NST itu? Ya, seperti apa algoritma NST itu? Nah, jadi di sini di dalam bukunya Baker and Ritz sudah disebutkan ya. Step one ya, step one adalah mendapatkan obtain a sequence ya to be an initial seed. Ya, jadi yang pertama adalah kita harus punya initial solution-nya terlebih dahulu. Ya, initial solution-nya atau initial sequence-nya ya, atau di sini berarti initial seed ya. Jadi seed-nya itu apa? Initial seed atau initial solution-nya apa? Ya, jadi initial solution-nya apa atau initial sequence-nya ya, penjadwalan inisialnya apa? Kurang lebih begitu ya. Jadi penjadwalan inisialnya apa? Gitu ya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan penjadwalan inisial, maka kita evaluasi. Evaluate it with respect to the performance measurement. Ya, jadi performance measurement-nya mau apa? Mau menghitung apa? Mau menghitung flow time, apa total flow time atau Fmax atau max span, Cmax atau tardiness, Tmax atau total tardiness atau lateness total lateness yang mana? Nah, jadi pertama itu adalah kita harus memiliki tadi apa? Initial seed atau initial solution atau inisial atau penjadwalan inisial ya. Kemudian kita evaluasi performance-nya seperti apa. Performance-nya itu apa ya? Performance-nya itu adalah yaitu tadi mau diukur apanya? Ya. Apakah jumlah pekerjaannya terlambat? Apakah tardiness-nya yang total tardiness? Atau apa? Begitu ya. Tergantung masing-masing kasus. Kemudian step yang kedua adalah mengenerate dan generate and evaluate all the sequences in the neighborhood. Nah, berarti step yang kedua kemudian kita mengenerate ya, mengenerate neighborhood-nya tadi. Makanya kita harus tahu metode apa saja yang bisa digunakan untuk mengenerate neighborhood itu. Ya, jadi generate neighborhood-nya, kemudian kita evaluasi ya sequence pada masing-masing neighborhood-nya itu. Kita evaluasi performance-nya dari neighborhood tersebut. Oke, jadi setelah kita mengenerate neighborhood, kemudian kita hitung dan kita evaluasi performance-nya seperti apa. Performance dari apa namanya neighborhood-nya tersebut ya. Kalau ada 4 neighborhood ya kita menghitung evaluasinya ke empat-empatnya itu. Kalau ada 12 ya kita hitung ke 12-12-nya itu tadi, begitu ya. Kemudian jika tidak ada ya di sini if none of the sequences is better ya. Jadi tidak ada sequence yang lebih baik daripada seed-nya ya atau dari penjadwalan awalnya ya terkait dengan performance-nya, maka stop ya. Stop itu artinya berarti ya berarti sudah selesai, tidak perlu ada iterasi berikutnya. Artinya berarti solusinya ya seed-nya itu tadi atau penjadwalan awal itu tadi, gitu ya. Otherwise proceed. Nah, tetapi kalau neighborhood-nya ada yang lebih baik daripada seed-nya atau daripada penjadwalan awalnya, maka kita menuju ke step yang ketiga, begitu ya. Step yang ketiga apa? Yaitu select one of the sequences in the neighborhood that improve the performance measure. Nah, jadi kita pilih ya salah satu apa namanya sequence ya atau salah satu neighborhood atau salah satu tadi apa penjadwalan ya yang ada di neighborhood tersebut yang memiliki performance yang lebih baik daripada seed-nya, yang lebih baik daripada apa tadi penjadwalan awalnya begitu ya. Gitu. Ya, jadi kalau tadi sudah ada yang lebih baik ternyata dari neighborhood itu maka kita pilih ya neighborhood yang lebih baik itu tadi yang bisa mengimprove performance dari seed-nya. Nah, kemudian yang kita pilih tadi ya let di sequence maka menjadi seed yang baru ya. Jadi sequence tadi akan menjadi seed yang baru. Nah, berikutnya adalah kembali ke step 2. Return to the step 2. Jadi kalau kita sudah mendapatkan neighborhood yang lebih baik ya daripada seed-nya, maka kita pilih sebagai
the next seed ya. Kita pilih itu sebagai the next seed. Kalau kita sudah dapat the next seed, maka kembali ke step kedua. Step kedua itu artinya berarti apa? Nah, maka step kedua itu adalah yaitu tadi dari the next seed tadi itu atau apa penjadwal apa neighborhood yang sudah terpilih itu tadi, maka dia menjadi penjadwalan awal ya. Kemudian kita generate neighborhood berdasarkan penjadwalan yang sudah penjadwalan yang sudah lebih baik tadi, gitu ya. Kemudian kita generate neighborhood-nya lagi, kita pilih lagi apakah berdasarkan yang terpilih tadi itu neighborhood yang sudah dibangkitkan ada tidak performance neighborhood yang performance-nya juga lebih baik, gitu ya. Kalau ada maka itu menjadi seed atau penjadwalan pada iterasi berikutnya. Nah, begitu terus ya. Jadi sifatnya adalah iteratif. Jadi algoritma NST ya atau meta heuristik pada umumnya biasanya adalah iteratif ya. Biasanya adalah sifatnya adalah iterasi. Nah, kemudian di sini apa namanya? Berhentinya iterasi ini ya, berhentinya stop. Jadi berhentinya iterasi ini ya itu adalah ketika ada dua hal ya. Jadi di sini stopping kriteria pada NST itu ada dua. Ya, jadi berhentinya iterasi atau berhentinya searching itu tadi jika iterasi sudah mencapai maksimal iterasi yang ditentukan, ya. Kemudian atau jika pada satu iterasi n sudah tidak ada lagi neighborhood yang nilainya lebih kecil daripada seed pada iterasi tersebut. Nah, jadi ada dua stopping kriteria yang berlaku di NST atau neighborhood search technique ini. Yang pertama tadi jika iterasi sudah mencapai iterasi maksimal yang ditetapkan oleh user ya, oleh kita. Kemudian kedua, jika pada suatu iterasi maka neighborhood-nya itu sudah tidak ada yang lebih baik hasilnya daripada seed-nya. Nah, kalau sudah seperti itu maka stop. Artinya bahwa kita sudah sampai pada titik yang terbaik ya pada algoritma NST ini. Nah, begitu ya. Jadi kalau NST stopping kriterianya seperti itu, stopping kriterianya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Tidak ya, kita lanjutkan. Kemudian within this general framework dengan framework yang general ini maka kita perlu ya menspesifikan atau menentukan beberapa keputusan taktis ya beberapa tactical option beberapa keputusan taktik ya pada metode ini apa saja yang diperlukan. Pertama kita harus menentukan metode untuk mendapatkan initial seed. Nah, jadi metode untuk mendapatkan initial seed itu mau pakai apa? Nah, biasanya kalau dalam soal itu sudah given ya. Jadi kalau dalam soal itu sudah ditentukan. Jadi nanti kalau untuk soal UAS kalian nggak usah bingung untuk mendapatkan initial seed-nya karena itu sudah saya sampaikan initial seed-nya apa begitu ya. Tetapi kalau misalnya dalam tugas akhir misalnya kalian ya dalam real practice-nya kan nggak ada given ya. Untuk real practice-nya terserah ya, bisa kemudian menggunakan FCFS ya, first come first serve. Jadi mana yang lebih dulu order yang datang, job yang datang, maka itu yang lebih awal. Itu bisa menggunakan first come first serve ya. Apa namanya? Atau bisa juga menggunakan algoritma yang lain ya. Jadi ada apa namanya? Istilahnya itu ada namanya greedy greedy algoritma itu biasanya sering digunakan untuk initial seed ya. Jadi bisa. Oke. Jadi kalau untuk initial seed apa namanya pasti dalam soal yang pasti kalau di dalam soal itu sudah given. Tapi kalau dalam real practice ya kalian bisa menentukan dengan menggunakan apa saja terserah ya. Bisa menggunakan FCFS ataupun EDD ya atau SPT begitu ya. Atau kalian menggunakan apa tadi saya sampaikan greedy algoritma itu juga bisa ya. Oke, baik. Kemudian setelah menentukan bagaimana menentukan initial seed-nya, oke, maka berikutnya adalah kalian harus menentukan mekanisme untuk mengenerate neighborhood-nya. Tadi ya kan ada 4 metode untuk mengenerate neighborhood. Nah, apakah mau pakai yang mana yang akan kalian gunakan? Ya, jadi kalian akan menggunakan metode yang apa? Apakah adjacent pairwise interchange,
Apa class insertion, apakah all pairwise interchange, atau all insertion ya. Nah, masing-masing metode untuk mengenerate neighborhood akan menghasilkan jumlah neighborhood dan jenis neighborhood yang bisa berbeda ya. Dan itu menentukan hasil akhirnya ya, menentukan hasil akhirnya. Oke, kemudian yang ketiga, keputusan ketiga yang harus ditentukan adalah metode of selecting a particular sequence. Nah, jadi metode untuk menentukan sequence ya yang akan terpilih ya. Jadi metode apa yang akan digunakan untuk menentukan apa namanya neighborhood yang terpilih itu tadi apa ya. Jadi di sini ada dua. Nah, apa ini? Ini. Jadi di sini apa namanya dalam menggunakan algoritma NLP ada beberapa hal yang ditentukan tadi sudah saya sampaikan ya. Metode untuk mendapatkan initial seed ya ataupun solusi awal ini tadi itu adalah sudah given ya kalau di dalam soal ya. Jadi tidak perlu kalian risaukan yang itu. Kemudian di sini metode untuk mengenerate neighborhood itu tadi ya sudah saya sampaikan ada 4 metode. Ya, jadi silakan kalau misalnya kalian dalam real practice ya kalian yang harus menentukan sendiri akan menggunakan apa. Tapi kalau nanti di dalam soal ya nanti saya yang men-statekan. Saya menentukan harus menggunakan metode apa gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi metode untuk menentukan neighborhood yang akan menjadi the next step tadi, yang ketiga tadi. Nah, di sini untuk NST ada dua metode yang bisa digunakan untuk menentukan neighborhood yang akan menjadi the next step. Jadi yang pertama itu adalah first improvement atau bisa juga dengan menggunakan base improvement ya. Jadi bisa menggunakan first improvement atau base improvement. Bedanya apa, Bu? Bedanya adalah katakanlah tadi kalau yang kita menggunakan first improvement itu pokoknya katakanlah tadi misalnya kita mengenerate neighborhood sampai 6 ya. Sampai 6. Ya, sampai 6 neighborhood kemudian kita evaluate kan performance measurement dari masing-masing neighborhood itu tadi. Kemudian kalau misalnya katakanlah pada penjadwalan awal itu adalah flow time-nya ya, total flow time-nya katakanlah 15 ya. Kemudian neighborhood 1 sampai 6 kita hitung. Neighborhood pertama itu katakanlah apa namanya 20 ya. Kemudian yang kedua itu adalah 10 gitu ya. Kemudian yang bukan 10. Tadi 16 ya. Maaf, tadi apa tadi? Flow time di penjadwalan awal itu adalah katakanlah 15 ya. 15. Kemudian N1 itu adalah katakanlah berapa itu ya? N1 katakanlah 20 ya. N2 katakanlah berarti dia 14 ya. 14 ya. Ini mungkin saya tuliskan di sini saja ya. Bentar. Saya tambahkan di sini ini berarti begini ya. Nah, oke, jadi katakanlah bedanya apa kalau first improvement dan base improvement. Jadi kalau yang first improvement ya, saya tambahkan di sini kalau yang first improvement itu karena dia nanti menentukan neighborhood mana yang terpilih ya. Katakanlah yang seed-nya itu tadi ya F-nya ya total flow time-nya adalah 15 tadi ya. Oke, terus kemudian di sini N1-nya itu adalah F-nya adalah 16 begitu ya. Kemudian N2-nya itu adalah 13 begitu. Kemudian N3-nya itu adalah di sini juga 15 ya. Kemudian N yang keempat ya, N yang keempat itu ternyata adalah 12 ya. Nah, kalau seperti ini ya katakanlah ada 4 neighborhood saja ya untuk mudah. Nah, kalau seperti ini ya N1 16, kemudian N2 13, N3-nya 15, N4-nya 12. Nah, kalau kita menggunakan first improvement, maka yang dipilih itu adalah yang berapa? Yang N2 ya. Karena dia yang first improvement. Jadi dia yang improve yang pertama kali. Ya. Jadi kalau first improvement maka yang dipilih adalah N2. Tapi kalau kita menggunakan base improvement, maka yang kita pilih adalah berapa? Adalah N4 ya atau 12. Nah, itu jadi yang membedakan
kita menggunakan first improvement atau base improvement. Nah, biasanya normally ya kita menggunakan base improvement ya, bukan first improvement. Gitu ya. Itu jadi dibaca harus kita tentukan tadi itu ya. Jadi pertama adalah metode untuk mendapatkan initial seed-nya itu apa, begitu ya. Jadi kalau kalian misalnya tertarik nanti menggunakan ini untuk tugas akhir ya misalnya, ya harus ditentukan apa namanya metodenya apa untuk mendapatkan solusi inisial. Apakah menggunakan FCFS, EDD, SPT begitu, ataukah menggunakan algoritma tertentu bisa juga ya. Biasanya adalah kita menggunakan algoritma greedy algoritma. Ya. Kemudian yang kedua juga kita harus menentukan metode untuk mengenerate neighborhood itu tadi, karena sangat menentukan apa tadi jumlah neighborhoodnya ya. Apa namanya juga menentukan apa namanya search solutionnya apa search space ya search solution space. Jadi apa namanya menentukan berapa banyak solution space yang harus kita searching gitu ya. Semakin banyak neighborhood yang di generate begitu maka apa namanya solution space-nya ya, search solution space-nya menjadi semakin banyak juga begitu ya. Sehingga kemungkinan untuk mendapatkan solusi yang lebih baik juga lebih besar begitu ya. Meskipun ada konsekuensinya juga. Konsekuensinya adalah computation runtime, computation running time-nya juga bisa menjadi lebih apa namanya lebih lama begitu ya. Jadi harus ada trade off antara itu. Oke, kemudian apa tadi? Jadi tadi ya sudah metode untuk mengenerate neighborhood sudah. Kemudian metode untuk menentukan neighborhood yang menjadi the next tadi. Jadi apa ya neighborhood yang akan kita pilih itu pakai metode the first improvement ataukah the best improvement. Jadi itu harus di-statekan juga di awal ya. Jadi tiga hal ini harus kalian tentukan ya. Jadi jangan sampai tidak kalian tentukan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu lagi? Atau sudah? Tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Oke, ini ada contoh example ya. Ada example di sini. Oke, ya. Jadi sebagai example di sini ya, consider a problem containing n adalah 5 job. Jadi di sini ada 5 job ya. Jadi ada suatu permasalahan yang memiliki 5 job with non-processing times and due dates ya. Jadi di sini ada processing time-nya dan di sini ada due date-nya. Ya, jadi di sini jobnya ada 5 ya. Jadi di sini adalah masih single mesin ya. Single mesin sequencing walaupun tadi saya sampaikan metode meta heuristik ini bisa digunakan tidak hanya untuk satu mesin ya. Tidak hanya untuk satu mesin. Jadi kalau ada yang tertarik menggunakan apa namanya metode ini untuk apa namanya banyak mesin ya atau katakanlah untuk flow shop atau untuk job shop sangat bisa ya, sangat bisa. Jadi katakanlah di sini tadi jobnya adalah ada 5 ya, jobnya ada 5 di sini ini sudah ada data terkait dengan processing time dan juga due date-nya. Nah, jadi di sini kita ingin menentukan apa ini di sini? Apa namanya? Ingin menentukan penjadwalan yang terbaik ya untuk meminimalkan apa ini? Meminimalkan apa di sini? T ini apa? Masih ada yang ingat? T kapital apa ya? Tardiness. Apa? Tardiness. Total tardiness ya. Oh iya Ibu betul. Ya, jadi bukan hanya tardiness ya. Kalau tardiness itu kan baru ininya aja apa namanya? Notasi untuk ininya ya. Jadi performance measurement-nya total tardiness di sini ya. Kalau T kapital itu artinya adalah total tardiness ya. Karena ada T saja yaitu total tardiness, ada juga T maksimum, T max. Nah, kalau T max itu tadi yang pernah saya sampaikan T max itu berarti maksimum tardiness ya. Jadi bukan di total tetapi ditentukan tardiness yang paling maksimum. Ya, jadi bukan ditambah-tambahkan tetapi T pada salah satu job ya, T pada salah satu job yang maksimum itu yang mana, gitu ya. Oke, jadi di sini meminimalkan total kalau ini ya, berarti total dari tardiness pada masing-masing job kemudian kita total, ya. Oke, terima kasih. Kemudian editorial option. Nah, ini jadi di sini jadi kita diminta untuk menentukan penjadwalan dari
job tadi ya, dari kelima atau keempat job tadi yang kita juga untuk meminimalkan total tardiness ya dengan tactical option itu adalah seperti ini. Nah, jadi harus ditentukan. Tadi saya sampaikan ya. Jadi ketiga hal tadi harus disampaikan di awal ya. Jadi sama kalau kalian pengen tugas akhirnya tentang ini harus disampaikan juga di dalam TA kalian. Inisial sheet-nya apa? Inisial sheet-nya sudah disampaikan. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian generating mekanismenya menggunakan apa di sini? Jadi untuk untuk mengenerate neighborhood-nya menggunakan apa? Oh, menggunakan adjacent pairwise interchange ya. Kemudian the first improvement. Nah, ini the first improvement ya becomes the new seed. Nah, jadi di sini yang kita pakai apa? Base improvement atau first improvement? First improvement ya. Nah, jadi the first improvement becomes the new seed. Gitu. Jadi sudah ditentukan di awal ini ya. Oke, jadi berbekal tiga tiga option ya, tiga pilihan ini ya, tiga hal ini sudah kita tentukan di awal, maka kita kemudian melakukan iterasi ya, melakukan iterasi. Ini terlihat ya, atau perlu dibesarkan? Terlihat ya? Terlihat ya ini ya, terlihat jelas ya? Terlihat, Bu. Oke. Nah, jadi pada stage pertama ya, pada stage yang pertama. Ya, kita lihat sebentar. Oke, kita lihat di sini pada stage yang awal ya, stage yang pertama. Seed-nya itu adalah apa? Seed-nya adalah initial seed tadi yang sudah disampaikan di soal tadi. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tidak perlu bertanya ya, 1, 2, 3, 4, 5 dapat dari mana, Bu? Begitu ya. Ini sudah disampaikan di soal di sini. Ya. Tapi tadi seperti yang saya sampaikan, kalau di dalam real practice-nya kan tidak ada tiba-tiba kalian muncul informasi initial seed-nya apa. Kalau dalam real practice ya harus kalian tentukan sendiri initial seed-nya akan seperti apa. Apakah tadi sudah saya sampaikan pakai FCFS, SPT, EDD begitu ya, atau algoritma tertentu ya. Jadi di sini seed-nya sudah ada. Nah, kemudian kita mengenerate neighborhood-nya. Tadi mengenerate neighborhood-nya sudah ditentukan. Kita menggunakan API ya, diminta menggunakan adjacent pairwise interchange ya. Kita diminta menggunakan adjacent pairwise interchange. Nah, jadi di sini neighborhood-nya jumlahnya tadi kalau dengan menggunakan adjacent pairwise interchange adalah n-1 ya, n-1. Sehingga kalau jobnya ada 5, jika jobnya ada 5, maka jumlah neighborhood-nya adalah 5-1, jadi 4. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan ya, neighborhood-nya seperti apa. Ada yang bertanya untuk mengenerate neighborhood-nya ini? Atau sudah jelas? Yang ini, kenapa bisa 2, 1, 3, 4, 5, dan seterusnya? Sudah paham yang ini ya? Ya? Paham, Bu. Oke, baik. Tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan adjacent pairwise interchange itu berarti ditukar yang berdekatan ya. Jadi di sini 1, 2 tinggal ditukar menjadi 2, 1, 2, 3 menjadi 3, 2 di sini ya. Ini ada 3, 2, maaf. 3, 2, kemudian 3, 4 ditukar menjadi 4, 3, ini ya 4, 3. Kemudian 4, 5 ditukar menjadi 5, 5, 4 ya. Oke. Nah, setelah kita mengenerate neighborhood, maka maaf, ada yang step yang kelewat ya. Jadi setelah kita mendapatkan initial seed tadi, sebelum kita mengenerate neighborhood, kita tentukan dulu ya performance-nya berapa ya. Performance measure-nya berapa untuk si initial seed tadi. Oh, kita hitung T-nya adalah 14 ya. Jadi total tardiness-nya adalah 14 ya. Nah, kemudian kita mengenerate neighborhood-nya, kita sudah dapat 4 begitu. Kemudian masing-masing neighborhood kita tentukan performance measure-nya berapa. Ya, performance measurement-nya berapa. Sini berarti total tardiness-nya berapa dari masing-masing neighborhood. Ya. Nah, kita dapatkan bahwa T untuk neighborhood yang pertama 14, ya, kemudian T untuk neighborhood yang kedua adalah 12, T untuk neighborhood yang ketiga 19, yang terakhir adalah 12. Ya. Nah, kemudian karena di sini kita sudah memutuskan kita menggunakan the first improvement ya. The first improvement, maka mana yang kita pilih?
Nah, yang kita pilih adalah yang the first improvement yang mana? Neighborhood yang ketiga ya. Nah, sehingga yang kita select, yang kita pilih sebagai the next seed ya, menjadi seed yang berikutnya ya, atau the new seed ya. The next seed pada iterasi berikutnya atau the new seed itu adalah neighborhood yang kedua ya, neighborhood yang kedua. Oke, sekarang kita menuju ke iterasi berikutnya, iterasi yang berikutnya ya, atau stage 2. Kita menuju kepada stage 2. Nah, pada stage kedua, maka neighborhood yang kedua tadi yang sudah terpilih ya, itu menjadi the new seed ya, the new seed ya. Jadi jangan lupa. Maka itu menjadi the new seed. Ya. Jadi di sini 1, 3, 2, 4, 5 yang ada di sini itu menjadi the new seed di sini. 1, 3, 2, 4, 5. Gitu ya. Nah, kemudian sama persis ya step-stepnya dengan yang sebelumnya. Jadi si new seed penjadwalan awal ini tadi, maka kita tentukan T-nya berapa ya. Ya, T kapitalnya berapa? Apa T kapital? Ya, tardiness-nya berapa? Total tardiness-nya. Kemudian setelah kita tentukan total tardiness-nya 12, maka kita generate neighborhood ya dari new seed tersebut. Ya. Di sini kita dapat 4 neighborhood ya. Jadi 1, 3, 2, 4, 5 ini kita generate neighborhood-nya 1, 3 ditukar 3, 1, 3, 2 menjadi 2, 3 begitu ya. 2, 4 menjadi 4, 2, 4, 5 menjadi 5, 5, 4. Next-nya adalah kita tentukan hitung performance measurement dari masing-masing neighborhood-nya. Kita ketemu di sini bahwa T untuk N1 12, T untuk N2 adalah 12 juga, T untuk N ketiga adalah 15, kemudian T untuk neighborhood yang terakhir adalah 10. Kemudian kita lihat N1 itu T-nya tidak improve ya, sama karena 12 ya. Jadi tidak ada improvement. Kemudian T pada N2 itu juga sama 12. Jadi tidak ada improvement. Kemudian T pada N yang ketiga itu 15, malah getting worse ya, malah lebih buruk ya performance-nya. Sehingga tidak mungkin juga kita pilih. Nah, kemudian T pada N yang terakhir itu 10. Nah, jadi ini yang improve ya. Sehingga karena ini yang improve, maka kita pilih N yang keempat sebagai the next seed ya. Sebagai the next seed. Sehingga di sini N yang keempat ya, N yang keempat itu pada iterasi yang kedua atau stage yang kedua itu yang kita pilih sebagai the next seed atau the new seed pada stage yang ketiga. Ya, begitu. Jadi di sini 1, 3, 2, 5, 4 ini maka menjadi the new seed ya pada stage yang ketiga ya. Begitu ya. Nah, itu sangat mudah ya. Sehingga di sini 1, 3, 2, 5, 4 itu menjadi the new seed pada stage yang ketiga. Sama persis lagi step-stepnya ya, kita hitung T pada new seed ya pada stage yang ketiga ini ya, T-nya 10. Setelah itu stepnya sama persis lagi, kita mengenerate neighborhood ya dengan menggunakan masih sama ya metodenya. Jadi kalau dalam satu kesatuan iterasi tidak boleh berbeda ya, mengenerate neighborhood-nya. Ya, jadi kalau sudah ditentukan kita mau menggunakan adjacent pairwise interchange, berarti ya satu kesatuan iterasi itu juga harus menggunakan adjacent pairwise interchange, nggak boleh ganti-ganti. Ya, sampai selesai, sampai stopping kriteria harus pakai itu terus begitu ya. Tidak boleh mekanisme mengenerate neighborhood-nya berganti-ganti, tidak boleh. Ya, jadi pada stage yang ketiga masih sama, kita menggunakan adjacent pairwise interchange juga. Sini 1, 3 berarti di interchange menjadi 3, 1 ya. Kemudian 3, 2 interchange menjadi 2, 3. Kemudian 25 menjadi 52 ya. Kemudian 54 menjadi 45. Ya. Kemudian masih sama, berikutnya adalah kita hitung T-nya ya atau total tardiness-nya. Berapa performance measurement atau performance measure dari masing-masing neighborhood. Nah, kita lihat di sini. Bentar.
Yes, ya. Bentar ya, saya stop share ke share screen. Oke. Ya. Nah, terlihat ya layar saya ya? Ya? Terlihat, Bu. Ya, oke. Tadi sempat terpause. Oke, tadi apa tadi? Oh ya, sama ya. Jadi kemudian setelah itu T-nya kita hitung ya. T dari masing-masing neighborhood kita hitung. Nah, di sini kita lihat ya, kalau T pada seat pada stage yang ketiga T-nya 10 ya. Kemudian T pada N1 10 ya. Itu berarti sama ya, tidak lebih baik. Kemudian T pada N2 12. Itu juga sama, tidak lebih baik. T pada N yang ketiga juga 10, tidak lebih baik. Kemudian T pada N yang keempat juga 12, sama, tidak lebih baik. Maka dari sini kita lihat bahwa pada stage yang ketiga ini tidak ada neighborhood yang memiliki performance measure yang lebih baik ya daripada seed-nya, daripada penjadwalan induknya atau awalnya. Kalau begitu, maka kita sudah mencapai pada stopping kriteria. Ya, kita sudah mencapai pada stopping kriteria. Jadi stop di sini sampai di sini ya. Jadi kalau pada NST seperti itu ya, maka search terminates ya, maka searching-nya itu berhenti pada stage yang ketiga ya, dengan kita mendapatkan hasil T-nya berapa? T-nya adalah 10. Jadi solusinya adalah yang mana Bu solusinya? Solusinya berarti adalah yang ini solusinya. Solusinya adalah seat pada stage yang terakhir. Ya, jadi solusinya yang mana Bu? Solusinya yang ini ya. Solusinya adalah seat pada stage yang terakhir. Itu adalah solusinya. Ya, jadi stage 1 3 apa? Pada stage 3 ini kan berarti seatnya adalah ini ya. 1 3 2 5 4 dengan T10. Ini adalah solusinya. Ya. Begitu. Ya, ini adalah penjelasannya, tidak bisa saya jelaskan. Oke, sebenarnya ini sudah pernah ya kalian dapatkan ya. Oke, sebentar. Ini apa nih? Example perhitungan PI, DI, CIT. Ini apa ini ya? Oke. Oh ya. Terus sampai ST sebentar ya. Saya coba. Ya, mungkin bisa dikerjakan ini mungkin, tapi ini rute ya, bukan. Oh ya, ini maaf sebentar. Ini saya perbaiki terlebih dahulu. Ini bisa untuk latihan kalian sebentar. Contoh input algoritma ini bukan matriks jarak ya. Oh, ini adalah apa namanya contoh untuk contoh untuk ini apa total jarak ya. Ya ya, ini adalah total jarak yang ini. Oke. Oke. Mungkin ini bisa dikerjakan barangkali yang ini 1 2 3 4 5 ini apa soalnya sama dengan ini. Oh, saya cek dulu ya. Saya ada sebentar. Fokus. Oke, sebelumnya ada pertanyaan untuk NST ini? Ada kayak tips apa itu perhitungan tardiness paling cepat nggak ya Bu? Soalnya kan itu kan tiap ininya dihitung lagi tardinessnya gitu loh Bu. Ya ya, oke ya, makasih. Ya makanya itu ini meta heuristik ini biasanya menggunakan program, ya menggunakan program, jarang dikerjakan manual.
Ya, katakanlah kalau misalnya realnya kan iterasi, kalau di dalam realnya kan nggak mungkin hanya iterasinya, stopping kriterianya mengatakan iterasi berhenti hanya sampai 4 iterasi. Itu kan kalau soal UTS, soal ujian ya. Real praktisnya mungkin sampai 1000 iterasi begitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau tadi pertanyaan tips ya, tips praktis untuk menghitung total tardiness begitu ya. Total tardiness apakah harus menghitung lagi masing-masing neighborhood ya. Nah, ya itu tadi ini memang harus dikerjakan dengan program dengan coding ya sebenarnya ya. Program lah sehingga nanti otomatis menghitung kalau sudah ketemu neighborhood-nya T-nya berapa ya. Karena untuk menghitung T itu kan sebenarnya formulasinya sudah sama persis, sudah sama, selalunya sama. Tinggal komponen yang dihitung apa begitu kan. Nah, jadi nanti kalau kalian menggunakan, kalau dalam real practice-nya katakanlah kalian akan menggunakan Tabusearch NST beneran ya untuk satu perusahaan begitu ya harus pakai program, jangan manual. Tetapi kalau hanya masih di kelas begitu ya, yaitu memang pasti kita batasi ya. Ujiannya paling iterasi maksimal 4, 5 begitu ya. Sehingga tidak terlalu tidak menyusahkan ya. Begitu. Kalau tip praktisnya ya memang harus kalau dalam kelas ya harus ini latihan terbiasa menghitung ya, menghitung cepat ya. Begitu. Tapi mungkin di dalam ujian ini mungkin saya masih membolehkan menggunakan Excel ya. Masih membolehkan menggunakan Excel ya, karena ini kan komputasi juga ya. Komputasi bisa dengan coding atau yang paling simple bisa menggunakan Excel. Kalau kalian bisa membuat formulasinya dalam Excel silahkan ya. Jadi bisa dengan menggunakan Excel. Mungkin tipsnya begitu. Tadi siapa yang bertanya ya? Saya, Bu. Terima kasih atas informasinya. Ya, oke. Jadi begitu ya. Jadi kalau dalam ujian katakanlah boleh silakan kalau mau pakai Excel begitu. Ya. Kalau pakai Excel kan mudah itu. Lebih mudah, sangat membantu. Ya. Kalau memang kalau dalam kelas beneran ya nanti harus benar-benar ini terbiasa untuk melakukan perhitungan itu ya. Perhitungan total tardiness atau total flow time begitu ya. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Oke, Oke, nanti saya beri tugas atau mau dikerjakan sekarang latihannya. Oke. Untuk mengenerate neighborhood-nya sudah tidak ada masalah ya. Untuk mengenerate neighborhood-nya sudah tidak ada masalah ya. Atau algoritmanya sendiri sudah nggak ada masalah ya. Kalau tidak ada masalah, saya lanjut ke berikutnya ya. Untuk NST sudah oke? Insya Allah, Bu. Oke, baik. Mudah lah ya, karena kalian sudah pernah dapat di matematika optimisasi ya. Oke, baik. Saya lanjutkan yang kedua supaya bisa lebih cepat selesai ya. Oke, ya. Oke, materi yang kedua terkait dengan masih sama dengan metode meta heuristik atau heuristik tadi yang saya sampaikan di awal. Untuk mata kuliah ini, untuk yang metode heuristik ya, itu kita menggunakan 2, NST dan Tabusearch yang harus kalian minimal pahami. Walaupun kalau di dalam bukunya Baker and Ritz ya, metode meta heuristik atau heuristik yang bisa digunakan untuk penjadwalan itu sangat banyak ya. Ada Tabusearch, ada genetic algoritma, ada simulated annealing ya, banyak sekali ya. Banyak sekali ya, tidak bisa di-cover dalam satu kuliah ini ya. Nah, kemudian untuk yang Tabusearch ini kenapa memilih Tabusearch? Karena ini juga masih hampir sama dengan NST ya, atau Neighborhood Search Technique tadi. Oke, sebentar ini saya draw ya. Oke. Jadi yang tentang Jadi untuk Tabusearch ya, kalau Tabusearch mungkin baru sekali ini ya, atau saya pernah menyampaikan di metode metode optimisasi ya, sekilas. Saya lupa. Ya, merupakan salah satu varian dari metode heuristik. Tadi yang saya sudah sampaikan, ya metode meta heuristik atau heuristik ini sangat banyak ya. Kalau kalian lihat di bukunya Baker and Ritz, itu ada beberapa.
atau apalagi kalau lihat di jurnal itu banyak sekali ya. Kemudian Tabu Search itu dapat digunakan pada berbagai performance measurement ya. Jadi bisa tadi ya, kalau di dalam contoh yang NST tadi menghitung apa tadi? Total tardiness ya. Nah, itu saya sampaikan tidak hanya bisa digunakan untuk menghitung total tardiness ya. Jadi bisa digunakan untuk menghitung performance measurement yang lain. Apakah max span atau Cmax, ataukah total flow time, ataukah jumlah pekerjaan yang terlambat, begitu ya. Apa saja bisa ya. Jadi kalau meta heuristik enaknya itu ya. Jadi dapat digunakan pada berbagai performance measurement pada penjadwalan dan dapat digunakan untuk berbagai konteks ataupun tipe problem penjadwalan. Jadi sama dengan NST ya. Jadi Tabu Search itu juga bisa digunakan untuk apa ini? Job shop, flow shop begitu ya. Jadi pada banyak mesin ya, tidak hanya pada single mesin sequencing ya. Ini juga sama digunakan tidak hanya meminimalkan T saja ya, tetapi juga untuk meminimalkan Cmax atau mix span, untuk meminimalkan total tardiness maksimum ataupun Tmax atau total flow time dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian di sini pada algoritma Tabu Search ya, ini sudah saya sampaikan tadi ya, sama seperti yang ada di NST ya, ke grafiknya ya. Improvement of the objective function in neighborhood search ya. Jadi semakin seed-nya seed number-nya itu semakin banyak begitu ya, maka objective function-nya pada kasus minimasi juga akan semakin mendekati optimal begitu ya. Jadi seperti itu. Nah, tentunya tetapi harus dilihat juga pada computation time-nya ya. Oke. Oke, baik, berikutnya adalah ini saya skip aja yang ini ya. Ya, jadi intinya Tabu Search ini biasanya akan menghasilkan yang lebih baik dari NST ya. Kenapa? Karena dia bisa ini kalau NST atau metode atau dia akan terjebak pada lokal optima ya, terjebak pada istilahnya adalah lokal optima. Jadi katakanlah ada suatu grafik begitu ya. Ini ya. Oke, saya pernah menjelaskan sepertinya di metode optimisasi ya. Pada kasus misalnya kasus maksimasi ya, katakanlah grafiknya seperti ini begitu ya, kemudian turun ke bawah, tiba-tiba begini juga, kemudian tiba-tiba dia ke atas ya. Nah, jadi kalau sebentar. Coba saya ulangi grafiknya. Oke, jadi kasusnya katakanlah seperti ini, ke bawah ternyata, kemudian dia ternyata ke atas. Nah, begini saja. Nah, jadi kalau pada kasus kita menggunakan NST ya, maka kalau menggunakan NST ya, ketika kemudian dia berjalannya awalnya di sini ya, dia awalnya kan di sini. Kemudian dia mendapatkan titik ini ya. Titik ini ya. Nah, kalau pada kasusnya NST maka dia terjebak pada lokal optima. Karena ketika dia semakin ke bawah sini kan sudah tidak ada improvement ya. Karena tidak ada improvement dia kan stop ya. Dia stop. Kalau dia stop dia kan sudah tidak melakukan iterasi lagi. Jadi dia kalau pada NST ya, maka dia akan berhenti di sini kan. Ya tidak, masih ingat ya? Di NST kan akan berhenti di titik ini. Ya karena di situ karena pada iterasi berikutnya dia sudah turun ke bawah ya, sehingga dia stop ya. Sehingga titik optimalnya di sini kalau menggunakan NST. Ya, titik solusinya ada di sini. Nah, padahal ini adalah titik maksimal yang lokal optima ya. Jadi titik maksimal yang lokal begitu ya. Karena ternyata ketika di-trace ke bawah, dia bisa naik lagi dan kemudian dia menemukan titik maksimal yang kedua dan ini adalah nilainya lebih tinggi. Nah, jadi ada istilah lokal optima, ada istilah global optimal solution. Ada istilah lokal optima dan ada istilah global optimal. Nah, jadi
apa namanya, tabu search ini bisa lebih baik dari NST karena dia berusaha untuk tidak terjebak ya pada lokal optimal. Karena apa? Karena pada tabu search ini dia masih membolehkan, apa namanya, untuk searching ya, untuk melanjutkan iterasinya meskipun apa namanya, meskipun solusinya bisa lebih buruk daripada solusi awal. Pada solusi pada, apa namanya, iterasi sebelumnya. Jadi dia masih membolehkan untuk tetap melakukan iterasi meskipun, solusi pada iterasi tersebut hasilnya lebih buruk daripada iterasi sebelumnya. Nah, begitu ya. Tapi kalau pada NST kan tidak. Kalau pada NST jika pada satu iterasi kok ternyata neighborhood-nya itu, tidak ada yang lebih baik hasilnya daripada, iterasi tersebut, solusi pada iterasi sebelumnya, maka stop, ya kan? Nah, jadi kemungkinan terjebak pada lokal optima itu besar kalau pada NST. Tetapi kalau menggunakan tabu search, maka kemungkinan dia bisa mendapatkan global optimal solution itu lebih besar. Ya, begitu ya. Jadi ada istilah lokal optimal dan global optimal solution ya. Oke. Nah, jadi di sini seperti apa supaya tidak terjebaknya? Itu tadi, kalau dengan tabu search ya itu masih membolehkan melanjutkan iterasi meskipun solusi pada iterasi tersebut nilainya tidak lebih baik daripada solusi sebelumnya, ya. Hanya saja itu yang pertama. Yang kedua adalah di sini menggunakan istilah tabu search ya. Jadi kenapa disebut tabu search? Karena pada algoritma ini maka disampaikan bahwa solusi atau swap ya atau interchange yang sudah pernah digunakan pada satu iterasi, maka dia tidak boleh digunakan pada pada iterasi kesekian. Ya, tidak boleh interchange itu digunakan pada iterasi berikutnya sampai sejumlah n. Begitu. Jadi disebut tabu itu kenapa? Karena interchange yang sudah pernah digunakan pada satu iterasi, ya katakanlah tadi interchange-nya adalah 1 dengan 2 ya. Interchange-nya adalah 1 dengan 2. Maka 1 dengan 2 ini tidak boleh digunakan lagi pada iterasi-iterasi berikutnya hingga katakanlah 5 iterasi berikutnya gitu. Mau 5, 3, 2, 100 atau 10 gitu yang menentukan siapa? User ya. Kita sendiri yang menentukan. Gitu ya. Jadi ada 2 hal itu yang membuat tabu search lebih baik daripada NST gitu ya. Ada kasus-kasus tertentu. Oke. Kemudian sebentar ini ya. Ya kelihatan nggak ini? Saya besarkan ya. Sebentar. Ini kok kayaknya terlalu kecil. Kemudian ini algoritmanya ya, algoritmanya seperti apa tabu search itu tadi sebenarnya hampir sama dengan NST, hanya ketambahan apa tadi? Dua karakteristik itu tadi ya, hanya ketambahan 2 karakteristik itu tadi. Ya. Jadi katakan di sini step pertama adalah inisial ya, tahap inisialisasi. Nah, di sini kita harus menentukan inisialnya ya, inisial solution-nya sama seperti NST. Kita tentukan inisial seed-nya seperti apa. Atau kalau dalam kasusnya penjadwalan, inisial penjadwalannya seperti apa. Ya. Penjadwalan inisialnya seperti apa. Ya, kemudian kita juga menginisialkan empty tabulis. Nah, jadi tabulisnya, jadi kalau di dalam NST kan sangat simpel ya, sangat simpel. Nah, kalau di dalam TS ya atau tabu search kita ada tabulis istilahnya dan ini penting ya. Jadi ada instrumen lain ya, ada istilahnya tabulis. Tabulis itu Tabulis itu adalah seperangkat ini saya kok nggak ada gambarnya di sini soalnya. Seperangkat apa itu namanya? Sebentar. Mungkin di sini apa namanya? Sebentar ya. Seperangkat apa itu namanya? Seperangkat apa namanya? Sini nggak ada gambarnya ya di sini. Tapi di rekaman saya ada ya. Nanti saya tunjukkan rekamannya. Tabulis ini tadi adalah seperangkat seperangkat apa sih? Jadi isinya adalah tabu value ya.
Isinya adalah table value, ya. Table value isinya. Jadi menunjukkan seberapa banyak apa namanya interchange tersebut, ya, tidak boleh digunakan, ya, begitu ya. Kemudian record the current baseline solution. Nah, jadi di sini ya kalau di dalam table search itu ya, maka kita ada istilah yang sangat penting yang kalian harus tahu. Jadi ada apa namanya current solution dan ada juga base solution. Nah, jadi di sini sebentar saya tambahkan di sini ya, insert ya. Jadi ini adalah apa namanya instrumen yang sangat penting ya. Jadi kalau di dalam table search itu ada istilah yang penting ya. Jadi ada istilah current solution ya. Kemudian ada apa tadi? Base solution ya. Nah, ada base solution. Itu yang sangat penting ya. Jadi current solution itu apa, Bu? Current solution itu adalah solusi pada setiap iterasi. Itu current solution ya. Jadi current solution itu adalah solusi pada setiap iterasi. Ya, pada setiap iterasi. Itu adalah current solution ya. Sebentar. Oke, sebentar ya. Jadi ini kok nggak bisa dikeatasin ya. Nah, nggak bisa kita rubah. Solusi pada setiap iterasi itu kalau apa current solution. Ya, tetapi kalau base solution itu apa? Base solution itu adalah solusi yang terbaik pada semua iterasi yang ada. Ya, jadi solusi yang terbaik dari semua iterasi. Nah, jadi nanti yang akan menjadi solusi akhir dari algoritma ini adalah apa? Adalah base solution. Ya. Jadi katakanlah current solution pada iterasi X begitu ya, itu berbeda dengan base solution-nya begitu ya. Karena base solution tadi adalah solusi yang terbaik dari semua iterasi yang ada. Ya, tetapi kalau current solution itu adalah solusi yang terbaik, solusi pada iterasi tersebut saja begitu. Ya. Oke, mungkin supaya lebih mudah ya, katakanlah begini ya. Katakanlah pada iterasi pertama ya. Iterasi pertama katakanlah misalnya ya. Jadi solusinya katakanlah ini adalah kasus minimasi ya. Katakanlah minimasi apa ini di sini? Katakanlah ini adalah minimasi ya minimasi Cmax ya atau maxspan. Iterasi pertama solusinya katakanlah dapat 20. Ya, sehingga di sini menjadi apa? Current solution ya. Current solution untuk apa? Untuk iterasi pertama. Ya, current solution 20, kemudian base solution-nya berapa di sini? Base solution-nya menjadi 20 juga. Kemudian next kita menuju iterasi berikutnya ya. Nah, katakanlah pada iterasi yang kedua kita dapatkan solusinya itu adalah apa namanya 20 itu adalah ternyata adalah 18. Ya. Sehingga current solution-nya juga adalah berapa? Current solution pada iterasi tersebut kan, pada iterasi 2. Nah, current solution pada iterasi kedua adalah 18 juga. Sehingga base solution-nya dia apa? Base solution-nya kalau yang pertama kan 20 ya. Ternyata current solution pada iterasi kedua adalah 18. Sehingga base solution-nya menjadi replace. Ya. Di-replace oleh current solution yang lebih baik. Nah, jadi base solution itu pada iterasi kedua itu di-replace oleh current solution pada iterasi yang kedua karena current solution pada iterasi kedua nilainya lebih bagus daripada base solution pada iterasi yang pertama ya. Sehingga base solution-nya ini menjadi 18 juga. Kemudian berikutnya katakanlah pada iterasi yang ketiga kita lakukan iterasi ketiga. Kemudian didapat solusi pada iterasi yang ketiga itu katakanlah nilainya 19. Nah, kalau nilainya 19, maka di sini current solution ya. Current solution itu adalah apa? Solusi pada iterasi yang tersebut kan. Solusi current solution-nya adalah apa? Current solution itu adalah solusi pada iterasi tersebut. Nah, current solution-nya adalah berapa? 19 juga. Tapi base solution-nya berapa di sini? Ada yang bisa menjawab base solution-nya berapa? 18. Nah, base solution-nya 18 ya. Jadi base solution-nya itu adalah pada iterasi pada semua iterasi. Nah, sehingga katakanlah iterasinya kita coba 3 aja. Maka solusinya apa di sini?
Solusinya adalah best solution ya. Best solution. Berapa jadi solusinya? 18. Begitu ya. Jadi overall seperti itu cara kerjanya ya. Jadi di dalam TS ya, table search itu ada current solution dan best solution. Jadi kalau current solution itu memang melekat pada iterasi tersebut. Tapi kalau best solution itu adalah iterasi pada keseluruhan dicari yang terbaik. Jadi dia bisa replace atau dia nggak replace juga gitu ya. Sampai sini paham ya? Kan ini penting ya. Oke, karena ini penting menentukan solusi akhir. Ya, jadi solusi akhirnya adalah 18. Walaupun pada iterasi yang terakhir solusinya 19. Ya, tetapi solusi akhirnya itu adalah 18. Ya, sehingga solusi dengan menggunakan table search itu adalah best solution yaitu 18. Oke, kemudian apa tadi? Ada istilah tabu. Oke, tabulis value dan tabulis. Oke. Kemudian jadi di sini ya untuk algoritmanya secara mudah ya, TS algoritma pertama adalah setup initial solution tadi ya, setup initial solution tadi sudah saya sampaikan sama seperti NST ya. Initial solutionnya nggak usah bingung kalau di dalam soal ya, nanti ya given di dalam soal. Tapi yang pasti kalau dalam real practice ya kalian harus mencoba mencari sendiri seperti apa, menentukan sendiri atau initial solution itu bisa kondisi perusahaan existing ya, existing perusahaan penjadwalannya pakai apa? Apakah mereka pakai FCFS katakanlah misalnya atau pakai apa ya. Jadi initial solution bisa kondisi existing juga bisa gitu ya. Kalau pada real practice. Kemudian seed and generate neighborhood ya, calculate the performance. Nah, jadi di sini kemudian sama seperti NST ya. Kita tentukan iterasinya ya. Iterasi pertama ya, kita generate neighborhood-nya. Neighborhood-nya juga mekanismenya sama persis dengan NST. Bisa dipilih dari 4 itu. Mau pakai adjacent pairwise, last insertion atau all pairwise ya, atau mau pakai all insertion silahkan. Jadi generate neighborhood-nya pada TS itu juga sama persis ya. Begitu. Kemudian setelah kita mengenerate neighborhood, kita calculate performance dari masing-masing neighborhood tersebut. Nah, hanya saja yang cukup berbeda di sini ya. Jadi determine the best neighborhood, check the tabulis value, update tabulis, kemudian determine current and best solution. Sebentar ya, saya itu cari kemarin itu ini kok tidak ada ininya ya saya. Hilang ini. Oh, itu di ya. Di saya itu kok. Oh, ini nih ketemu kayaknya. Coba saya open ya. Saya open coba sebentar ya. Oh, lah ini udah ketemu. Nah, oke. Ya. Nah, di sini sebentar saya coba tadi ya untuk menentukan apa ini namanya tabulisnya ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar sip. Ini bisa kok ini. Ini bisa ternyata. Info saya ini kan ya. Sebentar ya. Nah, ini ada. Nah, oke. Ini penjadwalan sebentar. Oke. Saya lanjutkan ya. Ini sudah ketemu gambarnya ini. Sudah ketemu gambarnya. Sebentar. Tadi sampai mana tadi ya? Ini ya, TS algoritma ini ya. Nah, jadi di sini pertama kita menentukan solusi
inisial ya. Berikutnya kita mengenerate neighborhood, kemudian kita mengkalkulate performance-nya ya. Ya, di sini kita menentukan apa namanya neighborhood-nya yang terbaik, kemudian cek tabulis dan seterusnya. Oke, saya pakai slide yang lain supaya lebih mudah menjelaskannya. Bentar. Consider. Oke. Oke, saya habiskan slide ini terlebih dahulu saja. Ya, jadi di sini key elemen dalam table search-nya ya. Jadi key elemen di dalam table search apa saja? Nah, ini yang kalian harus paham ya, yang harus familiar. Pertama adalah seed tadi ya, sudah tahu ya seed itu apa? Sama seperti yang di dalam NST ya. Jadi seed itu penjadwalan awal ya, yang akan kita generate neighborhood-nya. Itu disebut sebagai seed ya. Jadi seed ini adalah penjadwalan awal yang akan kita generate neighborhood-nya. Kemudian di sini ada neighborhood ya. Neighborhood itu adalah candidate solution ya. Jadi neighborhood ini sebenarnya adalah solution candidate solution yang itu akan kita hitung performance-nya untuk menentukan apakah neighborhood tersebut ada yang lebih baik daripada seed-nya. Gitu ya. Kemudian ada istilah tabu list dan juga tabu list size ini ya. Tabu size dan tabu move and maximum tabu value. Oke. Nanti saya jelaskan di gambar yang ini saja ya, gambar yang lain supaya lebih mudah. Kemudian berikutnya adalah tabu condition dan free. Nah, jadi kalau tadi saya sudah sebutkan di dalam tabu search itu ada satu karakteristik yang tidak ada di dalam NST. Ya, jadi kalau di dalam NST tadi tidak ada istilah tabu. Interchange ya, yang sudah pernah terpakai masih boleh dipakai lagi pada iterasi berikutnya. Tetapi kalau di dalam tabu search itu maka satu interchange yang sudah pernah dipakai pada satu iterasi gitu ya, maka katakanlah kita pakai tabu list, maksimum tabu value-nya katakanlah adalah 5 begitu ya. Maka interchange 1 2 tadi tidak boleh dipakai untuk 5 iterasi berikutnya. Gitu ya. Jadi dia berada dalam tabu condition ya. Gitu ya. Kemudian ada istilah base solution dan juga current solution, tadi sudah saya sebutkan ya. Kemudian ada stopping kriteria. Ada istilah stopping kriteria. Nah, stopping kriteria ini stopping kriteria ini tadi ada 2 ya, jika sudah mencapai pada maksimum iterasi atau jika sudah sampai pada n iterasi yang berturut-turut, maka hasil solusi tidak berubah. Oke, jadi yang belum jelas itu adalah yang belum saya jelaskan terkait dengan tabu list. Ada istilah tabu list size, ada istilah tabu value ya. Jadi ada istilah tabu list dan tabu value. Oke, nanti saya jelaskan di gambar yang berikutnya. Nah, jadi implementasi dari tabu search dengan pada single machine sequencing. Tapi seperti tadi yang saya jelaskan bahwa tabu search ini tidak hanya digunakan pada single machine sequencing ya. Jadi kalau kalian bisa tabu search itu bisa digunakan untuk banyak mesin ya, baik flow shop ataupun job shop ya. Baik flow shop ataupun job shop bisa menggunakan tabu search. Jadi di sini ada contoh 5 job ya, kemudian ini ada processing time dan juga ada due date-nya. Oke, baik. Kemudian di sini suppose again that jadi objektifnya adalah untuk meminimalkan total tardiness ataupun T. Kemudian di sini sudah dijelaskan bahwa initial seed-nya adalah 1 2 3 4 5. Kemudian generating mechanism ya untuk mengenerate neighborhood-nya menggunakan adjacent pairwise interchange. Kemudian di sini ini nggak perlu. The first improvement, ini juga perlu ditentukan ya di dalam tabu search juga perlu ditentukan untuk menentukan neighborhood yang terpilih itu apa, the first improvement ataukah the best improvement ya. Jadi sama ya, jadi di dalam tabu search juga ketiga hal itu harus ditentukan di awal ya. Jadi ketiga hal itu harus ditentukan di awal sama seperti NST. Initial seed-nya apa, kemudian untuk mekanisme mengenerate neighborhood-nya itu apakah adjacent pairwise interchange ataukah apa begitu ya. Kemudian untuk menentukan neighborhood yang terpilih itu apa? The first improvement ataukah the best improvement ya, begitu. Sama seperti NST. Kemudian oke. Nah, di sini sudah disebutkan berarti bahwa initial seed-nya adalah 1 2 3 4 5.
Kemudian untuk mengenerate neighborhood itu kita menggunakan adjacent pairwise interchange ya. Kemudian tabu size-nya atau maksimum tabu value-nya adalah 4. Nah, ini kita apa namanya di dalam soal sudah didefinisikan ya. Kalau dalam real practice kalian bisa menentukannya sendiri atau bisa berdasarkan jurnal ya. Kira-kira biasanya tabu list atau tabu value yang optimal itu berapa? Itu ada ya. Kemudian maksimum iterasi adalah 4. Nah, ini tadi adalah contoh soal bagaimana kita menggunakan algoritma tabu search untuk menentukan apa namanya? Menentukan penjadwalan yang terbaik dari kasus ini begitu ya. Nah, ini masih sama dengan NST kalau ini ya. Oke, baik. Jadi saya ini stop dulu yang ini ya, sebentar. Saya stop terlebih dahulu ya. Yang ini saya stop share. Saya pakai yang ini ya. Oh, ini bukan ini ya. Nah, yang ini kayaknya. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Oke, sebentar. Ini berarti saya perlu share screen ya. Nah, ini ya. Oke. Apakah terlihat ini? Ya? Terlihat, Bu. Terlihat, oke ya. Oke, baik. Oke, di sini kalau kita lihat ya. Oke, sebentar. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat di sini tadi soalnya ya. Di dalam soal jobnya ada 5. Ini ada data processing time, ada data due date-nya ya. Oke, jadi pada stage yang pertama atau iterasi yang pertama ya yang menjadi seed-nya itu adalah initial seed, inisial penjadwalan inisialnya ya. Tadi sudah disampaikan di soal bahwa penjadwalan inisialnya adalah 1 2 3 4 5 ya. Kemudian kita hitung T-nya ya. Kenapa kita pakai T? Ya karena tadi di dalam soal sudah disebutkan bahwa tujuannya adalah untuk meminimalkan T ya. Tujuannya adalah untuk meminimalkan T. Jadi di sini kita hitung T-nya, di sini adalah 14. Oke, maka kemudian kita generate neighborhood-nya ya. Mengenerate neighborhood-nya tadi sudah disampaikan di dalam soal tadi ya, menggunakan apa tadi? Adjacent pairwise interchange kalau tidak salah ya. Maka di sini kita generate neighborhood-nya 1 sampai dengan 4, kemudian kita hitung T-nya kembali. Nah, kita hitung T-nya kembali. Nah, di sini ada 14, 12, 19, dan 12. Nah, kemudian ada satu kolom tambahan ya kalau dengan menggunakan tabu search. Apa di situ adalah kolom untuk mengidentifikasikan interchange yang sudah dilakukan. Ya. Jadi di sini katakanlah ini interchange 1 dengan 2. Kemudian 2 dengan 3. 3 dengan 4, 4 dengan 5. Harus kita tulis di sini. Ya, harus kita tulis di sini. Ya. Kemudian pada iterasi yang pertama juga jangan lupa kita menggunakan tabulis ya. Kita menggunakan tabulis di sini. Nah, sebentar. Jadi di sini tabulis pada stage yang pertama ya. Tabulis pada stage yang pertama, tabulisnya seperti apa? Tabulis itu seperti ini ya. Jadi di sini katakanlah jobnya ada 5. Nah, maka tabulisnya adalah 1 2 3 4 5 ke sana. Kemudian ke bawah seperti ini ya, 1 2 3 4. Jadi pakem bentuknya seperti ini ya, susunannya ya, bentuknya sudah pakem seperti ini. Kemudian tadi sudah kita tentukan bahwa apa namanya? Tabu value-nya adalah 4 ya. Maksimum tabu value-nya adalah 4 ya, sehingga di sini maaf ya, ini di sini ada tabulis inisial ya. Di sini ada tabulis inisial. Tabulis inisial itu berarti masih 0 semua karena belum ada yang terpilih ya.
Di sini masih 0 semua karena belum ada yang terpilih. 0 itu artinya dia interchange tersebut berada pada kondisi free untuk dipilih. Jadi kalau ada tabu value nilainya 0 itu berarti dia free untuk dipilih ya. Jadi dia tuh free untuk dipilih. Oke. Oke, nah kemudian jadi pada stage yang pertama di sini, tabu list pada stage yang pertama, kita lihat di sini pada neighborhood yang ada ini ya, bahwa N1 T-nya 14, N2 T-nya 12, kemudian 19 dan 12. Nah, jadi di sini pada N yang kedua, T-nya itu adalah 12 ya. T-nya itu adalah apa tadi? T-nya adalah 12, maka kita juga menggunakan istilah first improvement ya, sehingga di sini 12 yang kita pilih ya. Di sini N2 ini yang kita pilih. N2 ini yang kita pilih, kemudian di sini interchange-nya adalah 2 dengan 3. Nah, karena 2 dengan 3 ini yang kita pilih interchange-nya, maka tadi kita sudah sampaikan tabu value-nya adalah 4 ya. Maka 2 dengan 4 di sini, nah ini kok 2 dengan, maaf 2 dengan 3 ya. 2 dengan 3 di sini ya, ini 2, 3. Maka pada kolom antara 2 dengan 3 diisi dengan 4. Yang lainnya tetap 0. Ya, yang lainnya tetap 0 karena tidak kita pilih. Jadi stage pertama ini ya, tabu list pada stage pertama. Tapi tabu list pada stage inisial semuanya adalah 0 ya. Berikutnya pada stage yang berikutnya, sebentar ya. Ini next-nya mana nih? Oh ya. Ya, kemudian pada stage yang berikutnya ya, pada stage yang berikutnya kita lihat di sini mana tadi yang menjadi seed pada stage yang kedua ya, yang seed pada stage yang kedua itu adalah apa tadi? Neighborhood yang kedua ya, 1 3 2 4 5 dengan T adalah 2 12 ya, T adalah 12. Nah, di sini kita lihat kita generate neighborhood-nya kembali ya. Kemudian dengan menggunakan adjacent pairwise interchange, kemudian kita hitung T-nya kembali semua juga. Kemudian jangan lupa di kolom terakhir kita tulis interchange yang ada ya. Jadi di sini tadi 1 dengan 3, 32, 24 dan 45. Ya, jadi jangan lupa. Kalau pada NST tidak perlu ya, pada NST tidak perlu, tetapi pada TS ini perlu dituliskan ya. Perlu dituliskan. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan ya, kita cek mana neighborhood yang paling baik. Mana neighborhood yang the first improvement. Ya, kalau N1 kan tetap ya, N2 juga sama, N3 malah lebih buruk. Nah, sehingga N4 yang dipilih 10. Kemudian kita cek 45 ini. 45 ini apakah tabu value pada 45 ini kita cek tabu value pada sebelumnya apakah dia nilainya 0 ataukah tidak. Nah, kita cek 45 di sini adalah 0 pada stage yang pertama. Ya, sehingga karena 0 ya, sebentar. Sehingga karena 0 maka 45 ini bisa kita pilih ya. Cek tabu list pada stage 1 ya, 45. Tabu value-nya adalah 0 sehingga dia free ya, sehingga dia free ya. Free untuk dipilih maksudnya, free untuk kita pilih. Sehingga di sini 45 kita sehingga N4 ini bisa menjadi the next seed ya. Dan jangan lupa, maaf tadi saya lupa menyantumkan mana current solution dan best solution-nya ya. Jadi N4 ini kita pilih ya. N4 ini kita pilih ya. Dan ini menjadi current solution-nya. Current solution-nya adalah 13254 dengan T nilainya adalah 10. Nah, kemudian berikutnya base solution-nya. Nah, kalau yang pada sebelumnya tadi base solution-nya berapa? 12 ya, 12. Nah, sehingga base solution-nya ini pada stage yang kedua itu replace oleh current solution pada stage yang kedua karena nilainya juga lebih baik. Sehingga base solution-nya menjadi juga berubah menjadi 10 ya. Oke, baik. Nah, kemudian kita di tabu list stage yang kedua harus kita update ya. Kita update, apa yang diupdate Bu ini ya? Ini tabu listnya berarti 45 ya. 45 tadi kita sudah pilih dia sebagai neighborhood yang terpilih ya. Sehingga 45
di tabulis ini value-nya menjadi bukan lagi 0, tetapi 4. Jadi kalau pada stage yang pertama, 45 ini kan 0. Nah, pada stage yang kedua, karena 45 ini kita pilih sebagai neighborhood yang terpilih, maka interchange 45 kita isi dengan 4. Yang lainnya 0, masih sama. Tetapi yang 23 ini jangan lupa. Yang 23 ini juga harus kita update. Kalau tadi pada stage yang pertama, 23 nilainya 4, maka pada stage yang kedua, ya 23 ini berkurang 1. 4 kurangi 1, 3. Artinya berarti dia masih 3 lagi iterasi yang nggak boleh dipilih. Gitu ya. Jadi si 23 ini itu artinya 3 iterasi berikutnya dia nggak boleh dipilih. Tapi kalau sudah 3 iterasi terlewati, nilainya 0 nanti. Kalau dia 0, dia boleh dipilih. Gitu ya. Jadi jangan lupa diupdate juga ini. Kemudian kita lanjutkan pada stage yang ketiga. Pada stage yang ketiga di sini berarti seed yang pada iterasi yang ketiga itu adalah N4 ya. 1, 3, 2, 5, 4 dengan T-nya 10 ya. Kemudian kita generate neighborhood dan juga kita hitung performance measure-nya yaitu total tardiness ya. Kita lihat di sini 10, 12 dan seterusnya. Nah, kemudian kita cek di sini oh ini 10 ya. 12, 10, 12. Maka yang lebih paling baik adalah 10 ya. Maka kita cek 10 ya, 10 di sini. 10 di sini pada N1 itu interchange-nya adalah 1 dengan 3. Ya, cek pada tabu value stage 2. Tabu value apakah 0, 1, 3. 1, 3 kita cek. Oh, 0 ternyata. Berarti dia free untuk kita pilih. Dia tidak dalam kondisi tabu ya. Atau dia tidak dalam kondisi tidak boleh kita pilih. Tapi dia free, dia bebas kita pilih. Karena tabu value-nya 0 di sini pada tabu list. Sehingga 1, 3 ini bisa kita pilih sebagai current solution. Ya. Sehingga current solution-nya adalah N1. Ya, 3, 1, 2, 5, 4 dengan T-nya adalah 10. Nah, kemudian base solution-nya apa? Kalau nilainya sama, maka base solution mengikuti current solution yang terbaru. Ya. Jadi base solution-nya sama, base solution-nya mengikuti yang terbaru, walaupun nilainya sama ya. Jadi yang tidak mengikuti hanya atau yang tidak di-replace hanya kalau current solution pada iterasi tersebut tidak lebih buruk nilainya ya. Lebih buruk nilainya maka base solution-nya tetap. Tetapi kalau current solution-nya itu lebih baik atau sama dengan, maka base solution-nya mengikuti ya. Sehingga di sini base solution-nya sama dengan current solution 3, 1, 2, 5, 4 dengan nilainya adalah T-nya 10. Kemudian terakhir kita mengupdate tabulisnya ya. Jadi 45 ya. 45 ini tadi 4 maka menjadi 3. Ya, kemudian 13 menjadi 4. Kemudian 23 menjadi berapa? 2. Nah, jadi si 23 ini nanti berarti 2 kali iterasi lagi dia bisa dipilih. Gitu ya. Kemudian berikutnya stage-nya sampai dengan berapa ini kita? Nah, ini stage yang terakhir ya sepertinya. Stage 4 kita cek lagi berarti seed-nya yang berikutnya itu adalah neighborhood yang solusi yang tadi ya pada stage ketiga. 3, 1, 2, 5, 4, T-nya 10. Kita generate neighborhood, kemudian kita hitung T-nya. Ternyata T-nya performance-nya seperti ini ya. T-nya 10, 10, dan seterusnya. Maka yang terbaik pertama adalah T yang 10 ya pada N1. Kita cek 13 interchange-nya. Nah, 13 kita cek pada tabu value pada tabu list pada stage yang ketiga, ya kan? Kita cek ke 13, 13 itu nilainya adalah 4 ya, sehingga tidak bisa kita pilih ya si N1 ini. Maka kita menuju pada N2 ya, N2. N2 itu nilainya juga sama 10 ya, interchange-nya adalah 1 dengan 2. Nah, 1 2 kita perlu cek pada stage yang kedua. Stage yang ketiga ya. Kita cek di sini 1 2 1 2 0 ya. Tabu value-nya 0. Karena tabu value-nya 0 maka sebentar. Oke, maka bisa kita pilih ya. 1 2 bisa kita pilih ya. Sehingga di sini current solution-nya adalah N2 ya, 32 154 dengan nilai T-nya 10.
Kemudian yang menjadi base solution-nya tadi sama seperti yang sudah saya sampaikan, base solution itu kalau current solution apa namanya? Kalau current solution-nya itu nilainya sama, begitu ya, maka base solution mengikuti current solution yang terbaru, gitu ya. Jadi base solution tidak berubah, base solution itu berubah kalau current solution-nya itu nilainya lebih baik atau sama dengan, gitu ya. Kalau lebih buruk berarti base solution-nya tidak berubah, gitu ya. Sehingga base solution di sini mengikuti current solution yang terbaru 32154 dengan nilai T10. Kemudian kita update tabulisnya ya. Tadi 12 ya interchange-nya, sehingga 12 menjadi 4. Kemudian apa ini? 13 menjadi 3 ya, karena berkurang 1 terus begitu. 23 menjadi 1, 45 menjadi 2. Yang lainnya adalah 0. Nah, kemudian di sini karena sudah sampai pada maksimum iterasi ya, nilainya iterasinya adalah 4 maksimumnya, maka stop. Sehingga solusi dengan menggunakan algoritma table search ini adalah 32154 dengan total tardiness adalah 10. Ya, itu kurang lebih sepertinya yang tentang table search ya. Jadi ada istilah base solution, current solution, ada istilah tabulis, ada istilah tabu value ya. Kemudian kalian juga harus mengupdate setiap iterasi itu tabulisnya diupdate ya. Begitu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan untuk ini table search. Sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, baik ya, alhamdulillah. Ya, kalau sudah cukup jelas, nanti saya kirim rekaman yang untuk table search, saya ada rekamannya, cukup bagus ya. Jadi nanti bisa dibaca, bisa diulang-ulang yang table search, yang NST rekamannya kok tidak bagus. Nah, nanti kemudian saya kirim latihan soal, ya bisa dikerjakan, kemudian bisa dikerjakan ya. Kemudian minggu depan silakan dikirimkan di akun dari Uinsuka ya. Ada satu soal ya, itu menggunakan NST dan menggunakan table search, gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Berarti sudah selesai yang meta heuristik ya. Yang ini metode ini sudah selesai. Kemudian yang satu kali materi lagi terkait dengan flow shop dan job shop. Ya, walaupun meta heuristik tadi seperti sudah saya sampaikan sangat bisa dipakai untuk flow shop dan job shop ya. Tapi untuk yang materi terkait dengan flow shop dan job shop, insya Allah nanti akan saya sampaikan dalam minggu depan atau kita masih ada dua kali pertemuan lagi ya dalam minggu depan. Mungkin saya akan mengundang ada alumni yang bisa menceritakan terkait dengan tugas akhir mereka ya. Karena ada beberapa kakak tingkat kalian yang menggunakan metode topiknya terkait penjadwalan, menggunakan flow shop dan job shop dengan menggunakan beberapa metode, gitu ya, sehingga bisa memberikan kalian gambaran kalau menggunakan kalau studi kasusnya flow shop seperti apa, job shop seperti apa. Saya coba kontak nanti dua kakak tingkat kalian untuk bisa menceritakan tugas akhir mereka. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Sudah cukup ya tadi ya? Rehani ya? Sudah cukup jelas, Bu. Ya, baik. Oke, kalau sudah cukup jelas, kita sudahi ya. Sudahi, nanti latihan soal saya kirim ke WA Group. Kemudian kita insya Allah ketemu lagi Jumat depan ya. Kuliah masih online, insya Allah kita masih ada 2 minggu pertemuan ya. Ya, oke, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.